paham sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kelima, Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Di rumah perjalanan pun telah sampai pada kita. Berkati juga ibu yang masuk dalam kelas kami ini, berikan kepadanya kesehatan, hikmat dan pengetahuan. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tanah airku Indonesia, negeri elok amanku cinta, tanah tumpah darahmu yang mulia, nah indah permai, tanah airku Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, tolong dulu periksa kerapian, lihat sekeliling kalian kalau ada sampah, kalau meja, kalau kursi, kalau ada sampahnya buang di tempat sampah. Gimana? Udah rapi, udah bersih? Nah, jadi dengarkan nama-namanya, Ibu melakukan absensi. Alertinus Lase, Hadir Bu. Adrianus Rafau, Hadir Bu. Ivana Batee, Putriani Warubu. Berarti semua hadir ya? Iya Bu. Minggu yang lalu Ibu telah menugaskan kalian untuk membibit atau menanam tanaman kacang hijau. Sudah dilaksanakan? Sudah Bu. Nah, berarti karena sudah dilaksanakan, maka Ibu mau bertanya. Coba ingat-ingat kembali saat kalian menyemai biji kacang hijau dan bandingkan dengan keadaan yang sekarang, apakah ada perbedaan? Ada. Perbedaannya apa? Silakan salah satu dari kalian bisa memberikan penjelasan apa perbedaan tanaman kacang hijau mulai dari sebelum dia dibibit sampai menjadi individu baru. Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan Medina. Sebelumnya hanya biji. Nah, setelah disemaikan, tanaman kacang hijau sudah memiliki akar, batang, dan daun. Dalam arti sudah menjadi individu baru. Bagus. Makan dulu. Terima kasih Nak. Berarti nampak kalian sudah melakukan praktikum sederhana kalian. Berarti kalian sudah tahu bagaimana perbedaan sebelum dan setelah dilakukan penyemaian bibit kacang hijau. Materi kita pada hari ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada materi ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai. Dalam artinya, siswa-siswi Ibu harus mencapai kompetensi dasar ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berarti siswa-siswi wajib tahu apa itu proses mulai dari biji sampai tanaman tersebut menjadi dewasa. Kedua, siswa mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pada materi ini dua yang harus dituntut siswa-siswi harus mencapai, harus tahu. Yang pertama adalah apa proses pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, menunjukkan
pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang Ibu harap kalian membentuk kelompok, karena minggu yang lalu Ibu telah membentuk kelompok kan? Jadi sekarang silakan ambil tempatnya masing-masing. Silakan teratur ya, membentuk kelompoknya. Silakan. Tolong dilihat dulu pertanyaannya di atas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Kedua, apa ciri-ciri makhluk yang bertumbuh? Ketiga, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Dan keempat, apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan? Nah, ini tolong didiskusikan nanti di kelompok masing-masing. Setelah sudah mendapat jawabannya, salah seorang dari kelompok kalian mengungkapkan, memberikan jawaban atas pertanyaan di atas. Ini Ibu berikan waktu selama 5 menit. Gimana, sudah siap? Sudah, Bu. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Ibu berikan kesempatan pada kelompok Auxin. Silakan. Saya, Bu. Auxin. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan penambahan tinggi volume yang bersifat irreversibel. Ya, bagus. Menurut kelompok 1, pertumbuhan itu merupakan pertambahan yang bersifat irreversibel. Sekarang pendapat kelompok liberal. Siapa yang bisa mewakili? Saya, Bu. Silakan Yanto. Baik, saya akan memberikan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah adanya para perubahan bentuk sel yang mengikuti dengan pembesaran ukuran sel yang membentuk makhluk hidup. Ya, betul. Bahwa pertumbuhan itu merupakan Adanya perubahan bentuk sel. adanya perubahan bentuk sel. Sekarang kelompok etilen. Menurut kalian apa itu pertumbuhan? Siapa yang bisa mewakili dari kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silakan Suri. Pertumbuhan adalah terjadi karena pertumbuhannya dari akar, batang, dan daun. Ya, menurut kelompok etilen, pertumbuhan itu adanya akar, batang, dan daun. Nah, pertanyaan yang kedua. Ibu berikan kesempatan mulai dari kelompok Sitokinin dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Saya, Bu. Silakan Adri. Baik, saya akan menjawab nomor 2. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Menurut kami, mengalami tambahan dan volume. Ya, mengalami penambahan volume. Sekarang kelompok oksin. Apa menurut kalian? Pertanyaan dari nomor 2. Saya, Bu. Nah, silakan Erna. Baik, saya akan menjawab apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh. Yaitu bisa beradaptasi. Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh yaitu bisa beradaptasi. Beradaptasi
etilen. Saya Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan, yaitu mampu bereproduksi dan bahkan tumbuhan semakin tinggi. Ya, mampu bereproduksi dan semakin tinggi. Itu menurut kelompok etilen. Menurut kelompok oksin, apa itu ciri-ciri makhluk hidup yang mengalami perkembangan? Ya, silakan Yana. Baik, saya akan menjawab. Apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan? Tumbuhan semakin berbuah dan berbunga dan dapat bereproduksi. Nah, berbunga dan dapat bereproduksi. Itu menurut kelompok oksin. Sekarang kelompok gibberellin. Ya, silakan Esther. Apa ciri-ciri pertumbuhan telah mengalami perkembangan, yaitu sudah memiliki banyak daun dan dapat berbuah. Sudah memiliki banyak daun dan Dapat berbuah. itu menurut kelompok gibberellin. Tepuk tangan dulu untuk gibberellin. Kelompok sitokinin, menurut kalian apa itu ciri-ciri perkembangan? Ya, silakan kasih lihat. Apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan adalah akar bertambah baik. Nah, menurut mereka akarnya semakin banyak. Ya, jadi semua jawaban kalian adalah semua benar. Dan semoga ke depan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berarti kita mulai dari kelompok oksin. Apa pendapat kalian mengenai 4 pertanyaan itu? Berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan pada tanaman perbukitan kacang hijau. Silakan. Pengamatan kami di kelompok kami ini terjadi pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya. Apakah terjadi pertumbuhan? Iya, terjadi adanya pertumbuhan akar, cabang dan daun. Soal nomor 2, bandingkan pertumbuhan tanaman di tempat tertutup dan terbuka. Pertumbuhan di ruang tertutup tanamannya kurang subur dan tanamannya kekuning-kuningan. Sedangkan di ruang terbuka yaitu pertumbuhannya tanamannya bagus dan berwarna hijau dan terlihat subur. Nomor 3, bandingkan pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tertutup dan terbuka. Tinggi tanaman kacang hijau di tempat yang tertutup rata-rata 20-25 cm, sedangkan di ruang terbuka 20-30 cm. Nomor 4, bandingkan perbedaan jumlah dan warna antara tanaman kacang hijau yang terletak di tempat terbuka dan tertutup. Jumlah daun di tempat terbuka yaitu 2 daun dan terlihat subur, sedangkan di ruang tertutup yaitu 2 daun akan tetapi daun tersebut agak kekuning-kuningan. Ya, itu pendapat atau jawaban dari kelompok oksin. Berarti ada perbedaan tanaman yang diletakkan di tempat tertutup dan di tempat yang terbuka. Itulah jawaban dari kelompok 4. Berarti semua ada perbedaan. Mulai dari kelompok oksin tadi, kelompok sitokinin, gibberellin, dan terakhir etilen telah memberikan jawaban yang bagus. Ya, jadi setiap kelompok bisa membedakan, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, bagaimana pertumbuhan tanaman yang di tempat gelap dan di tempat terbuka. Bisa kalian bedakannya? Bisa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi materi kita pada hari ini, maka Ibu telah menyiapkannya video pembelajaran, ya, sehingga nanti menambah referensi anak-anak kami mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa fokus
melihat video yang telah Ibu persiapkan. Tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, kids. Nah, kali ini Great Kids akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya nggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Perkembangan. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadinya penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kualitatif. Hal ini karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga nggak bisa diamati. Contohnya, berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari. Akhirnya, bakal akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk tumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan jadi cabang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Gen. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang punya gen tumbuh baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis, seperti 1. Auksin, untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. 2. Gibberellin, untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. 3. Ethylene, untuk pematangan buah dan perontokan daun. 4. Sitokinin, untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang. 5. Asam amsisat, untuk proses penuaan dan gugurnya daun. 6. Kaolin, untuk proses organogenesis tanaman. 7. Asam traumalin, untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Faktor eksternal. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin yang ada pada ujung batang. Air dan kelembapan.
Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang bisa diserap oleh tumbuhan dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran yang Ibu siapkan. Berarti itu sudah menambah pengetahuan kalian pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang mana pertumbuhan itu adalah merupakan perubahan volume, perubahan ukuran yang bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Tidak bisa kembali ke wujud semula. Sedangkan perkembangan adalah merupakan proses menuju ke dewasaan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling bekerja sama. Mereka saling mempunyai hubungan satu sama lain. Dalam arti saling bergandengan tangan. Kalau makhluk hidup sudah bertumbuh atau mengalami pertumbuhan, maka makhluk hidup atau tumbuhan mengalami juga perkembangan. Nah, pertumbuhan juga tadi ada dua macam, ya kan? Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Faktor internal itu terdiri dari dua, yaitu gen dan hormon. Faktor yang dari luar yaitu nutrisi, kelembaban, cahaya, suhu, air, dan tanah. Di kelompok sitokinin, mana hasil praktikum? Ini ya, silakan dilihat hasil dari kelompok sitokinin. Ya, hidup semua? Hidup. Tumbuh ya. Mana yang lebih subur? Di tempat terbuka, di tempat tertutup tidak subur ya, menguning dan batangnya agak kurus ya, tidak sesubur tanaman yang ada di tempat terbuka. Sekarang kelompok etilen. Mana di tempat gelap? Ini Bu. Tempat hidup semua? Hidup Bu. Berarti sama ya dengan kelompok yang lain. Di tempat terbuka tumbuhannya lebih sehat ya daripada di tempat yang tertutup. Di tempat tertutup maka tanaman terlihat tidak subur, sedangkan di tempat terbuka tanaman terlihat subur atau nampak hijau. Apa kesimpulan atau rangkuman dari materi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya Bu. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat dikarenakan akibat oleh beberapa faktor. Yang faktor internal ini adalah faktor dari dalam, yaitu gen, hormon. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini dari luar, cahaya, tanah, kelembapan, suhu, air, oksigen, dan polutan. 2. Pertumbuhan. Pertumbuhan bertambah volume dan bersifat irreversibel.
kembali ke semula. 3. Perkembangan. Perkembangan menunjukkan kedewasaan. 4. Tanaman yang berada di tempat terbuka lebih subur daripada tanaman di tempat tertutup. Dan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, maka Ibu mau bertanya, apakah metode pembelajaran yang Ibu lakukan ini, yang Ibu gunakan ini, apakah prosesnya pembelajarannya membuat kalian nyaman? Nyaman, Bu. Membuat kalian lebih dimengerti? Mengerti, Bu. Kenapa kalian lebih nyaman dengan metode yang Ibu gunakan pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Silakan Selmi. kami merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini karena pembelajaran ini melakukan praktikum sederhana sehingga kami menemukan sendiri jawaban dari beberapa pertanyaan, membuat kami lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan saran kami, semoga model pembelajaran ini bisa berlanjut dalam pembelajaran berikutnya. Nah, terima kasih. Sebelum kita berpisah-pisah, maka kita berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah, yang kami puji. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Kamu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang di rumah kami masing-masing. Tolonglah antarkanlah kami dari perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing. Amin. Terima kasih. Nah, baik, karena kita sudah berdoa, berarti sekarang waktunya kita pulang. Sebelum pulang, bereskan semua bukumu, jangan sampai ketinggalan. Dan ingat, minggu depan kita masih melanjutkan materi yang sama. Ya, selamat siang. Siap.